Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita dari pandemi COVID-19 yang hari ini sedang menyerang bumi kita. Baiklah, ini merupakan pertemuan pertama kita untuk materi bahasa Indonesia di Google Classroom, di mana ini pun menjadi bab terakhir yang akan kita bahas di semester kali ini. Babnya untuk kali ini yaitu adalah menjadi pembaca efektif. Pembaca efektif. Efektif itu apa sih? Efektif itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tertentu dan dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi pembaca efektif itu adalah seseorang yang membaca dan memiliki tujuan dengan waktu yang telah ditentukan. Misal, dia memiliki target. Untuk satu hari ini, dia harus menyelesaikan 5 bab buku tersebut dan harus tahu apa isi dari kelima bab tersebut. Lantas, ketika kita ingin menjadi seorang pembaca yang efektif, bagaimana sih langkah yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Langkah yang pertama untuk menjadi seorang pembaca yang efektif yaitu adalah merangkum buku. Merangkum buku di sini meliputi 5 hal atau meliputi 5 bagian. Yang pertama, membaca informasi umum buku. Apa yang dibaca dari informasi umumnya? Seperti judul, pengarang, dan penerbit. Namun, jika berupa artikel, maka yang harus dicari tahu informasinya yaitu adalah catatan nama pengarang, nama media, dan tanggal terbit. Yang kedua, ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Jadi sebelum kita membaca isi bukunya, kita lihat terlebih dahulu daftar isinya dan kata pengantarnya. Yang ketiga, buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab yang dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pikiran utama. Ingat, Ustazah sebelumnya sudah menjelaskan di dalam kelas bahwa setiap paragraf itu memiliki satu pemikiran utama. Itu bisa letaknya ada di atas, di bawah, atau di tengah. Dan yang keempat, merangkum bacaan dapat dilakukan untuk menyusun pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Jadi, ketika kita ingin merangkum sebuah buku atau sebuah bacaan, maka tolong diperhatikan di setiap paragraf itu dicari ide pokoknya dan disimpulkan. Dan seperti itu seterusnya. Dan yang terakhir, merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Kurang lebih untuk poin yang kelima ini sama dengan poin yang keempat. Selanjutnya yaitu adalah menelaah unsur buku dan membuat komentar. Mengomentari isi buku sebenarnya adalah bagian dari kegiatan membuat resensi buku. Resensi buku itu kurang lebih seperti merangkum buku, namun dia dari awal hingga akhir. Jadi diceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kita tanpa mengurangi makna dari buku tersebut. Kemudian untuk mengomentari isi buku ini, ada buku unsur fiksi dan non-fiksi, di mana kita tahu bahwa buku fiksi itu adalah buku-buku seperti contohnya novel. Kemudian dan buku non-fiksi itu adalah buku-buku seperti buku siro, buku artikel ilmiah atau artikel populer, itu termasuk ke dalam non-fiksi. Yang dapat dikomentari dari buku non-fiksi ini yang pertama adalah bagian cover buku. Kita lihat, cover dengan judul sesuai atau tidak. Cover dengan judul mendukung atau tidak. Gambar yang ada di cover tersebut dengan judul ini berhubungan atau tidak. Kemudian yang kedua ada rincian subbab buku.
ada judul subbab, isi buku, cara penyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematikanya. Sistematikanya itu maksudnya berurutan atau tidak. Dan untuk mengomentari buku unsur fiksi, untuk buku unsur fiksi yang harus diperhatikan adalah bagian cover buku, rincian subbab, judul bab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, serta penyajian alur cerita. Kenapa yang diperhatikannya tokoh dan penokohan? Karena kita tahu salah satu contoh buku fiksi yaitu adalah novel, di mana ketika di dalam novel itu akan diceritakan setiap tokoh dengan karakternya masing-masing. Lantas ketika kita ingin membuat resensi, bagaimanakah cara membuat resensi yang baik? Nah, untuk membuat resensi yang baik ini kita perlu mengetahui langkah untuk menilai buku. Yang pertama ini untuk menilai buku-buku non-fiksi yang harus kita perhatikan langkahnya adalah apa judul dan tema bukunya. Kemudian apa bidang ilmu yang dibahas di dalam buku tersebut. Apa garis besar buku dan apa isi dari tiap babnya. Kemudian apakah ada foto atau gambar, ilustrasi dan tabel atau grafik yang mendukung dari apa yang dijelaskan di dalam buku tersebut. Apakah gambar-gambar tersebut mampu atau cukup untuk membantu memperjelas apa yang disampaikan. Kemudian yang kelima, bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku. Apakah sistematikanya mudah untuk diikuti atau tidak? Apakah bahasanya mudah dipahami? Karena seperti yang kita tahu bahwa buku non-fiksi ini bahasanya menggunakan bahasa yang baku. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya. Langkah untuk menilai buku fiksi. Untuk menilai buku fiksi, yang pertama yaitu adalah bagaimana judul dan tema digambarkan. Apakah ada keunikan? Yang kedua, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Bagaimana pilihan kata yang digunakan oleh pengarang? Karena di sini kita menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Apakah kalimat memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita? Tokoh yang mana yang kamu sukai dan mengapa? Jadi ini adalah langkah-langkah untuk menilai buku fiksi. Jadi ketika kalian membaca sebuah novel, kalian harus memperhatikan bagaimana penulis itu membuat judul dan tema yang dikembangkannya. Dan bagaimana tokoh yang dilukiskan oleh penulis tersebut unik atau memiliki karakter khusus, serta pengembangan latar ceritanya. Demikian untuk materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar atau kalian boleh email langsung kepada Ustazah. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, alhamdulillah, Ustazah percaya kalian anak-anak yang hebat. Semoga bisa dipahami dan semoga ini bisa menjadi amal baik untuk Ustazah. Dan jangan lupa di akhir materi ini Ustazah memberikan tugas, dan itu wajib untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu serta jujur dalam mengerjakannya. Baiklah, demikian mengenai materi menjadi pembaca efektif. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.